Karena dia yakin bahwa mati itu adalah pulang kampung. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Ada penelitian seorang ahli psikolog, dia juga bersebelahan dengan pengaruh spiritual yang kuat. Dia mengatakan begini, ada dua tipe manusia di dunia ini, manusia yang berani mati dan manusia yang takut mati. Manusia yang berani mati itu adalah manusia kafir di atas kafir dan beriman di atas beriman pada keyakinannya. Manusia yang takut mati itu adalah manusia yang bersifat setengah beriman setengah kafir. Ini yang dalam hadis Nabi katakan, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena oleh limpahan nikmat dan ridhonya jualah sehingga Bapak Ibu saudaraku dan saya boleh bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi dalam momentum yang sangat baik ini, dalam peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peradaban dunia dan umat manusia memungkinkan kita selalu untuk bertatap muka. Kebetulan di dalam Islam ini ada momentum yang sangat penting setiap tahunnya untuk kita memupuk kembali, bahkan menapak tilas karakter dan sifat moral yang melekat dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita melaksanakan momentum yang sangat baik ini dengan satu tujuan, agar mulia kita berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pemilihan, sebelum pemilihan presiden sampai dengan kita melihat pelantikan para menteri, bahkan pelantikan sekaligus kepala negara, presiden dan wakil presiden. Persoalan yang paling menyeruak di publik adalah mengenai isu-isu tentang Islam. Berulang-ulang saya sampaikan bahwa Islam ini dapat diibaratkan seperti buah. Islam ini adalah buah yang manis, tumbuh pada pohon yang baik di tanah yang subur. Tanah yang saya maksudkan itu adalah Indonesia. Pohon yang saya maksudkan ini adalah akidah, dan buahnya ini adalah umat Islam. Ada yang hanya mengambil manisnya buah Islam itu, ada yang menanam dan merawat pohon Islam itu. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhadapan dengan sahabat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Islam itu?" Simple, dengan logika yang sederhana, Rasulullah menjawab, Islam itu jangan bohong. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika dia mengikrarkan pengakuan di hadapan makhluk manusia, maka dia tercatat sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika dia mengucapkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, maka dia diikat dengan akidah yang sangat kuat. Maka akidah itu adalah akad, diikat. Ketika kita terikat dalam akidah, berarti apapun yang kita lakukan, tutur kata kita, perilaku akhlak dan perbuatan kita adalah bersesuaian dengan kalimat yang kita ucapkan. Nabi Muhammad ini bukan Nabi yang baru. Bahkan di zaman Musa, orang sudah belajar tentang kalimatullah. Musa beberapa kali meminta kepada Allah untuk mengajarkannya dua kalimat syahadat, mengajarkannya kalimatullah la ilaha illallah berulang-ulang. Bahkan umatnya mengucapkan juga kalimat yang demikian, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tapi Musa ketika diutus oleh Allah telah memberikan peringatan bahwa akan datang umat Muhammadin, umat Muhammad. Ketika Allah memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, sudah terjadi perjanjian antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nuraini kaila yadruhum zulmatani. Musa bertanya, dua cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran wa nuruh Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Wa majul matani ya Rabbi, untuk menerangi mereka dari kegelapan apa? Kegelapan julmatul qabri wal yaumal kiamati, untuk menerangi umat Muhammad dari siksa kubur dan siksa hari kiamat. Jadi sudah terjamin, belum datang Nabi Muhammad 4076 tahun beliau belum datang, umatnya sudah dikatakan oleh Musa akan datang umat Muhammadin. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengkanter, kita tidak boleh mengkategorikan bahwa Islam ini beda dengan agama para nabi dulu. Justru para nabi sudah memberitahukan umat dan rasulnya akan datang. Bahkan satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan mimbadismuhu Ahmad adalah Nabi kita Muhammad SAW, disampaikan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Jadi tidak mungkin Nabi yang berasal dari Allah ajarannya berbeda. Sebelum datang baginda Rasul dan umatnya, umat Islam, Musa sudah memberitahukan. Bahkan Nabi Isa 600 tahun sebelum datang Nabi Muhammad sudah disampaikan. Ada kebiasaan orang-orang Yahudi sampai hari ini masih berlaku. 3 hukum rajam yang berlaku di tanah Yahudi. Ketemu anjing rajam dengan batu karena anjing itu dianggap najis. Ketemu wanita berzina rajam dengan batu karena dianggap najis. Bahkan perempuan yang sedang haid sampai hari ini di tanah Israel, di Yahudi, tidak boleh tinggal satu rumah dengan orang yang tidak haid. Padahal agamanya bukan Islam. Yang ketiga ialah ketemu orang kusta rajam dengan batu karena dianggap najis, ketemu anjing dirajam dengan batu, dan ketemu wanita berzina hamil tanpa suami rajam dengan batu. Ada seorang wanita yang pandai menjaga solat 2 waktu, pandai juga menjaga kehormatan syahwatnya. Tiba-tiba wanita ini hamil tanpa proses biologis, dia hamil tanpa melalui konotasi seks, atau dia hamil tanpa persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.
Setiap hari wanita ini gundah gulana, hatinya sedih, memikirkan kandungannya setiap saat bertambah besar. Karena takut dirajam dengan batu, wanita ini pergi mengungsikan diri, mengasingkan diri di satu tempat dan membangun sebuah pondok saung kecil untuk dia berlindung. 9 bulan lamanya datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberitahukan kepada wanita ini, Maryam, pulanglah, karena sudah waktunya engkau akan melahirkan seorang anak yang diberi kurnia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulanglah Maryam. Sampai di rumah Maryam itu ada 2 orang suami istri. Kebetulan wanita ini bernama Safira, suaminya bernama Ananias. Kemarin Habib Rizik mengatakan pada waktu Nabi Isa dilahirkan, siapa bidannya? Satu kampung kafir Kristen lapor ke Mabes Polri. Ya, kalau orang Kristen yang punya wawasan luas tentang sejarah harusnya jawab. Yang menangani kandungannya Nabi Isa, yang menangani rahimnya sehingga melahirkan Isa, rahimnya Maryam, adalah Safira, suaminya Ananias. Anak ini disapi. Setelah tiba 9 hari, berkumpul ahli Taurat, ahli kitab, pendeta-pendeta Yahudi, rabi-rabi Yahudi, ahli perbintangan atau yang kita orang Islam sebut orang-orang Majusi, kalau yang di Kristen disebut orang-orang Majus. Berkumpul mereka di rumah Maryam, sudah siap di tangannya batu untuk merajam Maryam. Datang seorang astronom, ahli perbintangan, penyembah matahari, orang-orang Majusi. Mereka berkata, jangan dulu. Ahli kitab membuka kitabnya, jangan dulu. Jangan dulu dirajam. Biarkan dulu melahirkan, baru kita rajam. Begitu mereka mau menunggu kelahiran Isa, kemudian setelah lahir laki-laki yang bernama Yeshua Hamasyah, nama di kampungnya itu bukan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Nama di kampungnya Isa yang sebenarnya atau tempat kelahiran Isa di Bait Lam, namanya adalah Yeshua Hamasyah. Lahirlah Isa Al-Masih ini, dimandikan, ditaruh dalam ayunan. Begitu mau dirajam, anak ini berkata di dalam Al-Quran, tercatat sampai hari ini, qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. 19 surat 19 ayat 30 sampai 31. Anak yang baru lahir beberapa menit sudah bisa berbicara. Kaget ahli kitab, kaget Yahudi. Loh, anak baru lahir sudah bisa bicara. Tidak jadi mereka rajam. Isa berkata dari dalam ayunan, saya ini hamba Allah, atanial kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Kemanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkati. Allah memerintahkanku mendirikan solat, menunaikan zakat, madumtu hayah, sepanjang umurku. Kira-kira orang kalau sudah solat dan membayar zakat, mukmin atau kafir? Mukmin atau kafir? Orang sudah sholat, orang membayar zakat, itu bukan kafir, mukmin. Tapi kenapa ibu bapak selama ini beratus-ratus tahun jadi Muslim, berpuluh-puluh tahun selalu mengidentikan Isa dengan Kristen? Siapa yang ajar dari dulu itu? Tidak ada hubungan agama Kristen itu dengan Nabi Isa. Agama Nabi Isa itu identik dengan agama Islam karena sholat. Pulang Yahudi malu, ah sudahlah, ini memang tercatat dalam Taurat, pulang saja kita. Pulang Yahudi, kita tunggu lagi. Apalagi kalau anak ini tidak disunat, berarti dia bukan golongan
golongan kita. Ada kebiasaan juga sampai hari ini di kalangan orang Yahudi, anak laki-laki lahir dikangkang kaki kirinya, disunat pada hari yang ke-8. Dan kebenaran fakta ini masih tertulis dalam kitab Kristen sampai hari ini. Begitu hari yang ke-8 mereka tunggu seminggu kemudian, sepekan kemudian, Allahu Akbar, anak ini bicara lagi dalam ayunan, berfirman lagi anak ini, menyampaikan Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Ini yang Yahudi tidak terima. Kalimat firman Allah yang kedua ini yang Yahudi tolak dan mengatakan ini anak ini sihir yang nyata, mim badismuhu Ahmad, karena mengatakan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Mereka tunggu lama sekali. Begitu mereka mau rajam ibunya, hari yang ke-8 anak ini bicara. Wa idzqala Isa ibnu Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat taurati wa sisram bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Kata Yahudi, falama ja'hum bil bainati qalu hisasir mubin. Ini katanya sihir yang nyata. Mereka tidak senang karena mengatakan akan datang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak bayangkan, jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun. Berapa lagi jaraknya dengan Muhammad? 4.076 tahun. Jarak dari Isa ke Nabi Muhammad 576 tahun. Karena Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 20 April tahun 571. Siapa yang mengatakan mengadakan maulud itu adalah bid'ah? Kalau kita tidak mengadakan maulud, kita tidak akan tahu sejarah ini. Maka mudah sekali kita diombang-ambingkan, bahkan tidak menutup kemungkinan gampang dimurtadkan. Ini penting, momen yang sangat penting. Bangunan musola ini kuat, rumah ini kuat. Saya baru bicara dalam rumah tadi, kokohnya sebuah bangunan karena pondasinya kuat, bukan temboknya, bukan tiangnya yang kuat, tapi dasar pondasinya yang kuat. Tidakkah kita sadar? Bukan karena kita berilmu, banyak contoh orang kiai saja dipancing dengan jabatan. Apalagi semua sekelas ibu bapak dan saya, innalillahi. Maka penting sekali untuk kita mengadakan maulud. Jangan bilang bid'ah. Saya orang dari kafir yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan juga Banser, apalagi Banserep, bukan FPI, bukan Ansor, bukan seormas-ormas. Saya tidak ada golongan di dalam Islam ini. Saya hanyalah orang yang dititipkan Allah ini hidayah, selamat kau, istrimu dan anak-anakmu. Satu keluarga kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan karena mau kawin. Sadar karena pengetahuan yang mengantarkan kami kepada kebenaran. Sejarah inilah yang perlu kita perkuat di dalam dada, bahwa Islam itu agama yang benar, Islam agama yang sempurna, Islam adalah agama yang paling suci. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Masya Allah, junjung tinggi itu. Junjung tinggi dengan apa? Akhlak dan perbuatan yang melekat dalam karakter Nabi. Yang pertama, amanah, jujur, fatona, tablik, suka berdakwah. Bukan berarti setelah suka berdakwah baru sebut satu ayat Al-Quran sudah jadi ustadz. Saya pun tidak pernah mengaku begitu. Apalagi gonjang ganjing politik yang membuat umat Islam ini ragu. Bu, ente sekarang pilih begini deh. Rumah tangga antum, gaji suamimu kecil bu, tapi dalam rumah tangga itu walaupun gaji pas-pasan, bahkan tidak makan satu hari, ibu rukun beserta suami dan anak. Atau suaminya gaji gede, gaji besar, setiap saat ribut, bahkan berkelahi, anak entah kemana.
Mana yang ibu pilih? Gaji kecil, rukun, tidak pernah berkelahi, hidup damai, atau gaji besar, selalu ribut? Ini Indonesia bukan cuma gaji kecil, ekonomi sudah morat marit. Innalillahi. Setiap saat yang kita tonton televisi selalu berkelahi, ribut, gaduh. Siapa yang bikin? Bukan masyarakat. Bukan masyarakat yang buat. Siapa? Pemimpin. Begini aja lah supaya lebih mudah. Saya ini kan suka keliling Indonesia berdakwah bawa mobil. Satu waktu mobil saya itu rusak, saya perbaiki, saya turun, saya perbaiki, karena di tengah hutan saya perbaiki, saya coker mesinnya, saya buka, saya pasang bautnya, banyak kali baut saya buka. Begitu saya pasang, Masya Allah, ada yang salah pasang. Begitu saya starter jalan, bunyi mobilnya, Bu, kutak kutuk, kutak kutuk, kutak kutuk, kutak kutuk. Itulah kira-kira di kabinet ini yang baru dilantik, belum apa-apa sudah kutak kutuk. Ini karena apa? Tertibnya dunia, kata Nabi, tertibnya dunia, kiwamud dunia bi arbaati asa. Sama dengan kelompok Yahudi dan Parisi ini, sama dengan ahli kitab. Janji yang masih 600 tahun sudah ribut. Siapa yang tidak suka Indonesia ini jadi baik? Kita semua orang Indonesia dituduh-tuduh anti Pancasila, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, bahkan orang bercadar pun kita tuduh teroris, radikal. Ya memang kita harus radikal. Makanya belajar tentang agama secara spiritual dikaitkan dengan person. Tidak mungkin orang beragama itu tidak ada sifat fanatis. Orang beragama itu harus fanatis, ekstremis. 3 hal yang terpatri dalam jiwa orang beragama. Yang pertama ekstremis, yang kedua fanatis, yang ketiga egois. Kalau tidak fanatis nggak usah beragama. Apalagi di dalam Islam dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fisilmi kafa. Beginilah saya kasih pilihan. Ada orang kafir mengatakan agamanya lebih betul dari agama kita, tapi kita orang Islam mengatakan orang kafir sama dengan kita. Mana yang munafik di antara dua orang ini? Mana yang jujur di antara dua orang ini? Si kafir mengatakan agamanya lebih betul daripada agama kita, si muslim mengatakan kafir ini agamanya sama dengan kita. Mana kira-kira orang yang jujur? Si kafir yang jujur. Muslim yang mengatakan agama Islam sama dengan agama kafir, berarti dia lebih kafir daripada kafir. Atau sekarang ini sudah dilarang sebut-sebut kafir. Saya bukan dilarang, maka lebih kencang saya ini kalau dilarang-larang begitu. Hidup ini cuma satu kali, Bu, nggak 2 kali. Mencari amal pun, makanya kalau mau cari muka jangan kepada makhluk, cari muka jangan kepada orang. Saya ini nggak terbiasa cari-cari muka. Kalau salah saya tegur. Di rumah tangga pun istri anak, kalau salah saya tembak langsung biar di depan orang. Nggak peduli. Karena begitulah Islam. Kita ini terlalu toleran. Umat Islam ini di mana-mana dikenal baik. Tidak ada umat Islam teroris. Kalaupun ada, bukan Islam, itu individu. Ribut mengenai Pak Wiranto ditikam, ya bacalah Al-Quran. Bagaimana itu? Memang begitu Presiden Amerika saja ditembak. Banyak petinggi-petinggi negara, pejabat negara, bukan cuma ditikam, ditembak pun sering. Tokoh-tokoh dunia diracun, ditembak oleh pengawal pribadinya. Di dalam Islam konsepnya apa? Al-Quran, ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Itu kalau orang sudah beriman, betul-betul beriman kepada Allah, dia malah senang menerima kematian. Bukan dia ragu, bukan dia takut, karena dia yakin bahwa mati itu adalah pulang kampung.
al mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Ada penelitian seorang ahli psikolog, dia juga bersebelahan dengan pengaruh spiritual yang kuat. Dia mengatakan begini, ada dua tipe manusia di dunia ini, manusia yang berani mati dan manusia yang takut mati. Manusia yang berani mati itu adalah manusia kafir di atas kafir dan beriman di atas beriman pada keyakinannya. Manusia yang takut mati itu adalah manusia yang bersifat setengah beriman setengah kafir. Ini yang dalam hadis Nabi katakan, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Enggak peduli dia, ini saudara saya muslim tersinggung, ini saudara saya muslim mau sakit hati, ini saudara saya muslim mau celaka, saudara muslim mau mati, tidak peduli dia. Padahal agamanya yang dia omongi, yang dia jelek-jelekan Islam. Padahal dia sendiri beragama Islam. Ini nih manusia munafik. Di mana-mana orang munafik ini, kata Hitler, orang munafik ini menurut Hitler seperti lalat di atas feses, seperti lalat di atas tai. Coba kunjungi tai, sebentar berak dulu di halaman. Iya bu, kalau malam begini lalat kurang, bobok dia. Pagi-pagi baru kunjungi kotoran kita itu, tai kita itu, feses, penuh lalat. Lalat berputar-putar di atas, karena yang dia konsumsi adalah tai. Memang di dalam hadis juga bukan sampah, tai. Ini yang Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka harga manusia ini tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Apa yang keluar dari perut? Pemakan tai banyak sekali di negara ini. Ini yang menghancurkan Islam. Nggak kelihatan dia, lebih bahaya dari orang kafir. Kalau kafir itu ketahuan, tetangga kita bertetangga, ada Pak Roberto Sepritu Captikus. Tetangga kita yang di sebelah sana ada Stefanus, Tetanus, Matius, Lukas, Yohanes, Sepritus. Tetangga itu ketahuan, oh dari nama saja sudah kafir. Tapi yang munafik ini yang bahaya. Pakai sorban di kepala, melintang di kepala, datang ke gereja, menyanyi lagu gereja, memuji-muji kafir, menjilat-jilat kafir, kendati memaksakan diri, belum bisa ceramah, belum bisa khutbah, paksa diri. Akhirnya khutbah, rukun-rukun khutbah tidak dia baca, sholawat kepada Nabi pun tidak. Innalillahi. Ini orang-orang munafik ini bertebaran di Indonesia ini, pemakan tai. Itu yang Nabi katakan, yang aku khawatir dari umatku itu. Nabi Muhammad saja dikirimi salam oleh malaikat Jibril, minta Muhammad, apapun yang ada di dunia ini akan menyertaimu, minta. Kata Rasulullah SAW, gunung Uhud ini berubah menjadi emas. Katakan Jibril, berikan harta itu kepada orang-orang yang tidak berharta, berikan dunia ini kepada orang-orang yang tidak punya negeri. Jadi mereka ini orang-orang rugi. Di dalam Islam tidak dilarang cari pangkat, cari harta, disuruh bahkan imali dunyaka kana kata Yesus abadan wa malakiratika kakana kata mutugodan. Carilah duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Disuruh cari oleh Allah, cari pangkat, cari jabatan, tapi ada rambu-rambunya, ada batasan-batasannya. Apa itu? Amanah, jujur. Ini kita, masya Allah, tertibnya dunia ini kan bergantung kepada 4 orang. Qiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sudah nggak konsen sekarang ini, nggak konsen mikirin umat.
konsen berpolitik. Bahkan ada yang naik turun pergi ke istana, naik turun ngekor pejabat. Saya sering ceramah di daerah-daerah, jamaah dan panitia sering bilang, Ustaz, nanti sebentar Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak ini, Pak itu akan datang. Saya bilang, siapa yang suruh datang? Kuat jantungnya? Enggak, dia mau datang Ustaz. Saya enggak penting dengan pejabat. Yang saya cari adalah umat, yang saya cari adalah jamaah. Ini ladang untuk berkah saya di akhirat nanti. Allahu Akbar. Umat saya jauh-jauh keliling Indonesia berdakwah. Kenapa? Bukan ulama, bukan ustaz, bukan, hanyalah kafir yang diberi hidayah, tapi mencoba untuk menjadi seperti ulama. Karena ulama sudah nggak konsen. Bahkan kalaupun berdakwah, memuji-muji penguasa, memuji-muji pemerintah. Jangan dipuji. Kalau salah tegur. Ngekor sampai masuk ke istana. Dulu di zaman dulu, orang, kau teriak apa itu? Teriak apa kau itu?